Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Langit Pitu. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada. Ini adalah akan saya tayangkan berita terbaru tentang Gustom dan kawannya ya. Yang kasus keterkaitan kasus makam palsu di Winongan, Pasuruan. Kita lihat tayangannya. Pak Kapolres, audiensi dengan teman-teman dari Serambi Winongan tadi menghasilkan apa Pak Kapolres? Mudah-mudahan kita sepakat semua untuk menjaga Pasuruan tetap keadaan kondusif. Terkait dengan ini kita akan dimitigasi oleh Bupati sebagai pemerintah daerah. Ya, persoalan ini segera selesai. Dan Pak Kapolres juga menyampaikan bahwa ini sebenarnya tupoksinya adalah pemerintah daerah. Makanya Pak Kapolres nanti akan membantu kami selaku masyarakat dengan Pak Kapolres untuk mendorong pemerintah daerah supaya segera mungkin untuk menyelesaikan persoalan ini sehingga persoalan ini tidak melebar. Gitu. Tuntutan yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Serambi Winongan. Kalau tuntutan dari rekan-rekan satu, kita ingin dinormalisasi lagi makam itu, supaya kuburan-kuburan yang sudah tertimbun itu kelihatan semua secepat-cepatnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila ada korban secara langsung ataupun tidak langsung terkait adanya peristiwa kemarin dalam tanda kutip yang sekarang ada di Polda, kami minta sesegera mungkin untuk dikembalikan atau dibebaskan. Harusnya itu kan sesuai dengan SOP yang berjalan. Nah, ini salah satunya yang kita amati tadi sebagaimana penjelasan dari Profesor ahli tadi ya, dari saksi ahli tadi mengatakan bahwa surat penangkapan itu harus diterima oleh si tersangka dan juga tembusannya itu wajib, bahasanya harus ditembuskan kepada keluarganya. Akan tetapi beliau sebagai istri selama ini hingga hari yang 30 ini tidak pernah menerima surat tembusan penangkapan dari pihak kepolisian. Ini merupakan tindakan sewenang-wenang dan ini tadi juga sudah dijawab oleh saksi ahli dalam hal ini. Ada konsekuensi. Sekitar tanggal 2 siang, ya jam habis zuhur lah, ada sekitar 6 orang ke rumah. Dan saya tidak ikut menimbrung di ruang tamu itu, saya tidak ikut. Saya nggak tahu itu siapa, saya kira juga temani suami saya. Biasa kan banyak temannya ke rumah. Saya kira ya teman-temannya suami saya. Terus saya disuruh buatkan kopi. Jadi saya buatkan kopi. Tapi di tengah nggak sampai ke ruang tamu, saya panggil ya, ini kopi ini sudah. Saya kembali lagi ke belakang. Saya tidak tahu menau itu polisi atau siapa, saya nggak tahu menau. Karena tidak berpakaian seragam. Iya, nggak berpakaian seragam polisi, saya jadi nggak tahu. Beliaunya Gustom sendiri tidak cerita perihal pembongkaran juga, itu juga nggak cerita ke saya. Terus kok tiba-tiba ada penjemputan ini. Itu pas kejadian hari itu tidak maksudnya itu tindakan kekerasan atau pemukulan nggak ada. Memang dengan baik-baik ya. Dengan baik-baik. Tidak ada surat pemberitahuan. Tidak, saya tidak menerima surat pemberitahuan apapun. Baik secara surat ataupun lisan. Lisan enggak ada. Tadi setelah penangkapan pun nggak ada konfirmasi juga, nggak ada telepon, nggak ada
aparat yang ke rumah juga nggak ada. Dari perangkat desa. Dari perangkat desa nggak ada. Itu kan posisi Gustom sekarang di Polda. Ya. Tahunya mbaknya itu dari siapa? Maksudnya apa dari? Kan hari Kamis itu dijemput. Hari Jumat itu saya telepon nggak diangkat. Terakhir dilihat itu jam 11, HP-nya ayah itu jam 11 lebih sekian lah. Terus itu nggak aktif, wes. Hari Minggu itu saya resah, ya Allah. Bujoku ki nandi akunya. Hari Senin pagi, saya kan nggak punya akun TikTok kan. Jadi nggak tahu informasi apa itu nggak tahu. Salah satu anak saya punya, mama pinjam. Terus saya DM Yai Muklis Minjahatori itu. Yai Pulo bojone Leut. Ini nomor WA saya, tak kasih nomor WA saya. Siangnya telepon. Awakmu bener bojone Leut ta? Nggih Yai, ayo video call. Video call. Oh iya awakmu bener bojone Leut. Wis. Bojomu aman wisan. Pakaiane ambek HP-ne digawa. Oniku penyapu ranjau. Kevin. Nggih, Gus Kevin. Kevin Mojokerto ah. Nggih. Mboten jelasno ya ini ku mboten ayah ditangkap mboten jelasno. Oh nggih. Nggih, mboten napa-napa Yai bojo kula, gak apa-apa, nggih pun aku ya ngono ta. Wis. Terus radi sore Yai Kevin telepon. Nyai saya penyapu ranjau Kevin. Kalau ada waktu saya mau ngobrol. Ini ku kula semprap bojomu saiki ndek Polda. Ya Allah kula nangis wis. Paling nggih si hari Kamis itu kami perlu tas AWA kali dia. Nggih. Nggih, masih jawab. Saya sore terakhir WA-an. Ya. Wis mari ya. Kula wis langsung paling iki paling di polisi paling wong bojoku paling wong gak salah ya. Paling gak salah wong nganune jelasno duduk kronologi. Wis mari ya di kantor polisi. Alhamdulillah wis mari. Nginep Pak? Yo, ngendi? Iya Ihuda. Nggih pun, kula kan wis marem. Kan mboten ten polisi kantor polisi. Dadi ten nggih kula mboten mikir. Jumate niku kula WA, wonten kerabat sing meninggal lah. Kok gak dijawab, tak telepon, gak diangkat. Terus tak telepon gak diangkat, mati wis sampai mijinge pun mati wis. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemirsa, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Telah kita simak bersama tayangan yang tadi, kejelasan dari pihak polisi, kejelasan dari pihak Gustom, dan penjelasan dari istri beliau Gustom. Istri dari Gustom sudah menjelaskan bahwa dari awalnya Gustom ditemui dengan orang yang tidak berseragam. Dan semua sudah dibabarkan beberapa dari yang dialami. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada. Kasus pembongkaran makam palsu di Winongan, Pasuruan membawa polemik yang begitu sangat dahsyat. Karena di dalam penanganan ini yang dianggap tergesa-gesa dan semua berjalan begitu cepat. Yang intinya ada laporan hari ini, besok ada penangkapan. Itu seperti itu. Karena banyak di tayangan-tayangan di dalam dunia medsos, media sosial telah banyak berseliweran tayangan-tayangan seperti yang tadi kita lihat. Dan bukan hal
yang menakjubkan lagi, tapi ini sungguh miris. Karena penanganan ini yang dianggap sudah melenceng dari tatanan prosedur untuk sebuah kasus. Dan ini yang dianggap, dan ini yang paling tercepat di seluruh dunia. Paling tercepat penangkapan dari sahabat kita adalah Gustom. Penanganan ini dianggap tercepat di seluruh dunia. Karena sudah kita pahami semua, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, semua berjalan dengan cepat. Tetapi di sini banyak gendala-gendala yang akhirnya pihak mereka dari kabib-kabib, dari termohon meminta damai kepada pihak Gustom. Dan ternyata Gustom bersama timnya tidak mau berdamai dan akan tetap dilanjut ke ranah hukum. Dan tayangan yang tadi adalah jawaban. Itulah tayangan tadi, sidang dari ending ini. Dan mungkin masih ada kelanjutannya, akan kita tunggu kabar selanjutnya. Semoga Gustom di sana bersama sahabatnya dalam keadaan baik, sehat walafiat. Tenang saja Gustom, kami semua laskar, kami semua pribumi bangsa Nusantara ini mendoakan kalian. Tetap sehat, tetap semangat. Anda adalah pejuang NKRI Nusantara ini. Tetap semangat, Nusantara, NKRI, harga mati.